Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, marilah kita pertama-tama berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita di pagi ini diberikan kesempatan dan kesehatan olehnya, sehingga dengan kesempatan dan kesehatan itu kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama, yaitu mempelajari tentang Al-Quran, makna-maknanya, maksud-maksudnya dan tafsirannya. Nah, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyambungkan pelajaran kita yang sudah kita pelajari pada minggu yang lepas, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-39. 39. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sila antum tengok atau buka buku kalian surah Al-Baqarah ayat yang ke-39. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Adam yang dihalau atau yang diusir daripada syurga, begitu juga dengan iblis, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang kafir, tentang orang-orang yang kafir dan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk penghuni-penghuni neraka.
walladzina kafaru dan orang-orang yang kafir. Naam, walladzina di sini disebut dengan isim mausul. Isim mausul. Walladzina kafaru dan orang-orang yang kafir. Biasanya setiap ada isim mausul itu biasanya dia bermakna yang. Setelah alladzina, setelah kata-kata alladzina dia langsung diberi makna yang. Walladzina kafaru dan orang-orang yang kafaru kafir. Wa kadzabu bi ayatina dan mendustakan ayat-ayatku. Ulaika kadzdzaba yukadzibu. Kadzdzaba yukadzibu maknanya mendustakan. Kadzdzaba yukadzibu. Kizib dusta. Kadzbun dusta. Kadzabu mendustakan. Kalau kafaru, kafara itu kafir. Kalau kadzdzaba mendustakan. Kafaru. Dan biasanya dalam Al-Quran sering disebutkan kata-kata kafir dengan kata-kata kadzab. Selalu bergandengan. Selalu bergandengan kata-kata kafaru dengan kadzabu. Karena apabila mereka kafir, otomatik mereka itu mendustakan, tidak mempercayai. Wa kadzabu bi ayatina dengan ayat kepada ayat-ayatku. Ayatina. Ayatun maknanya ayat. Ayat. Jadi dalam bahasa Melayu itu ayat juga sering digunakan. Jadi ayat itu berasal dari perkataan bahasa Arab. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita menjumpai kata ayatun, itu kita tak perlu mencari kamus lagi. Kita tak perlu mencari artinya apa itu artinya ayat. Artinya ayat adalah tanda. Tapi ayat itu dalam bahasa Melayu sudah sering digunakan. Jadi apabila kita membaca Quran, menjumpai kata ayatun, itu maknanya ayat. Bi ayatina, ayat-ayat kami. Nah, di sini ayatun nih di sini digabung atau dimudhafkan dengan kata na. Kata dhamir na. Dhamir mu'azzimun nafsah. Dhamir mu'azzimun nafsah yaitu dhamir yang mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala. Bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Maksud ayat-ayat kami itu adalah ayat-ayat Allah. Biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau menggabungkan perkataan isim dengan na itu maknanya dia mengagungkan dirinya. Bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Kami itu maksudnya dia bukan bermakna banyak, akan tetapi dia maksudnya mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan dhamirna bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nar. Ulaika mereka itu. Ulaika mereka itu yaitu alladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Ashabun nari adalah penghuni-penghuni neraka. Ashabun nari penghuni-penghuni neraka. Narun adalah artinya neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hum mereka itu hum fiha khalidun. Mereka itu kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Khalidun ini maknanya kekal selama-lamanya. Khalidun selama-lamanya. Khalidun, khalada yakhludu, kekal. Jadi maksudnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang kafir nih dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga yang menjelaskan tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kitab yang diturunkan kepada beliau sebagaimana dijelaskan dalam kitab mereka At-Taurat dan Zabur, maka mereka itu yang mendustakan dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah penghuni neraka. Yang mana mereka itu selama-lamanya di dalam neraka. Mereka tidak akan pernah keluar daripada neraka. Ini betapa dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Apabila orang Islam walaupun dia bermaksiat, selagi dia tidak melakukan kesyirikan,
mereka itu ada harapan untuk masuk surga. Walaupun sebelum itu mereka disiksa dulu sehingga habis dosanya, atau mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga walaupun mereka masih ada dosa, mereka diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi orang-orang kafir nih, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat Allah, kemudian juga diantaranya orang syirik, orang yang melakukan kesyirikan, mereka itu selama-lamanya berada di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa pedihnya neraka. Di dunia saja kalau kita menyentuh api, maka kita tidak akan kuat. 1 menit pun atau 1 detik pun kita disuruh untuk menyentuh api, kita tidak mau karena panas. Apalagi api neraka yang panasnya berlipat-lipat ganda daripada panasnya api di dunia. Naam. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya bani Israil. Ya bani Israil. Okay. Ya bani Israil. Bani ini maknanya keturunan. Ya bani Israil, wahai keturunan Israel. Yang dimaksud di sini adalah Bani Israel keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Di antara nama lain Nabi Yaqub adalah Israel. Dipanggil Israel. Maksudnya di sini ya Bani Israel adalah keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat yang panjang nih, ini akan membahas tentang Bani Israel. Tentang Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, atau wahai keturunan Nabi Yaqub, boleh juga dimaknai seperti itu. Ya Bani, setiap ada ya di awal perkataan isim itu maknanya menunjukkan iya nidaun, ya nida, ya panggilan. Ya Bani Israel, wahai keturunan Nabi Israel, wahai keturunan Bani Israel, wahai keturunan Nabi Yaqub, uzkuru ni'mati allati an'amtu. Uzkuru ni'mati allati an'amtu. Uzkuru ingatlah. Dzakara yadhkuru bermakna ingatlah. Uzkuru ingatlah ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ni'mati nikmatku. Ingatlah kepada nikmatku allati an'amtu 'alaikum yang aku berikan kepada kalian. Terjemahannya, wahai Bani Israel, wahai keturunan Israel, Nabi Yaqub alaihi salam, ingatlah kepada nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian, atau kepadamu, atau kepada kalian. Sama-sama betul. Okay, naam. Dzakara yadhkuru ini maknanya menyebutkan atau mengingat. Jadi zikir itu zikir dari perkataan dzakara, zikir mengingat. Zikir selepas solat itu maknanya ingatan atau zikir selepas solat. Zikir itu maknanya mengingat. Jadi apabila kita berzikir setelah solat itu maknanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ni'mati allati, ni'matun adalah nikmat. Jadi nikmat yang kita dengar sehari-hari itu, nikmat itu, perkataan nikmat itu adalah bahasa Arab. Dia berasal dari perkataan bahasa Arab. Ni'matun. Jadi apabila kita menjumpai perkataan nikmat dalam Al-Quran, itu maknanya nikmat lah. Tak payah kita terjemahkan lagi. Tak payah kita terjemahkan kepada kesenangan atau rezeki atau apa. Ni'matun ya nikmat. Ni'mati nikmatku. Ni'mati nikmatku. Allati an'amtu alaikum yang aku telah berikan kepada kalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala khitabnya yang menjadi objek di sini adalah orang Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Keturunan Nabi Yaqub alaihi salam yaitu Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yaqub alaihi salam yang hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka itu bertempat tinggal di Madinah. Bani Israel. Mereka disebut dengan keturunan Nabi Yaqub. Di antaranya lagi Bani Israel di sini
Ada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mereka durhaka atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang yang taat daripada Bani Israel adalah nabi-nabi yang diutus kepada mereka seperti Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa, siapa lagi? Nabi Sulaiman dan sebagainya. Itu adalah merupakan keturunan dari Bani Israel. Jadi Bani Israel ini ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Israel di sini yang dimaksud adalah Bani Israel yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bani Israel, udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Bani Israel untuk selalu mengingat nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana nikmat-nikmat ini akan dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-49, pada ayat yang ke-50, kemudian ayat dan sebagainya. Banyak di sini tentang nikmat-nikmat. Ini bukan hanya nikmat pada yang dijelaskan dalam ayat ini saja, akan tetapi pada nikmat-nikmat lain. Nikmat-nikmat lain yaitu mereka diberikan rezeki, diberikan kehidupan dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan Bani Israel untuk selalu atau sentiasa mereka itu mengingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Wa aufu, dan tunaikanlah. Aufa yufi ini maknanya mentunaikan atau menyempurnakan. Menyempurnakan. Aufu, biasanya dalam Al-Quran setiap ada kata aufu biasanya dia bergandengan dengan perkataan ahdun. Ahdun yaitu perjanjian. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mentunaikan janji-janji. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah oleh kalian bi ahdi janjiku. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah oleh kalian janjiku. Ufi bi ahdikum, maka aku tunaikan bi ahdikum janji-janji kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ufi, maka akan aku tunaikan bi ahdikum janji-janji yang aku buat kepada kalian. Bi ahdikum, janji-janji dengan kalian, atau dimaknai janji-janji dengan kalian. Terjemahannya wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, tunaikanlah janjiku, maka apabila wa aufu bi ahdi, maka tunaikanlah janjiku atau sempurnakan janjiku. Ufi bi ahdikum, maka aku tunaikan janji dengan kalian. Maka aku tunaikan atau sempurnakan janjiku dengan kalian. Okey, na'am. Dalam ayat ini wa aufu bi ahdi, dia maksudnya apa janji-janji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunaikan oleh mereka, yaitu dalam ayat di sini dijelaskan di antaranya janji-janji yang disuruh ditunaikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendirikan solat. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka untuk selalu mendirikan solat. Mendirikan solat, kemudian menunaikan zakat, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini janji-janji yang dipinta kepada mereka untuk ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah. Sila antum. Ni janji-janji. Banyak janji-janji ni. Banyak janji-janji yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Di antaranya adalah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-12. Sila antum boleh buka. Ini di antara janji-janji Allah yang diminta kepada mereka untuk ditunaikan. Yang ayat yang ke-12 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Yang artinya adalah dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel
dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berkata, inni ma'akum, aku bersama kalian. Aku bersama kalian. Ini Allah. Ini janji Allah nih yang ditunaikan kepada mereka. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan aku bersama kalian. Apabila la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli. Apabila kalian mendirikan salat. La in aqamtumus salat wa ataitumuz zakata, dan menunaikan zakat. Wa ataitumuz zakata, dan menunaikan zakat. Wa amantum bi rusuli, dan kalian beriman kepada utusan-utusanku. Wa azzartumuhum. Jadi di antaranya janji yang harus dilakukan oleh mereka adalah melaksanakan salat, yang kedua menunaikan zakat, yang ketiga beriman kepada Rasul. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azzartumuhum, dan kalian menolong mereka, maksudnya menolong para rasul. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kamu bantu mereka, dan kamu wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kamu pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya di sini wa aqradtumullaha qardan hasana di sini bukan memberikan pinjaman uang sebagaimana kita meminjam uang, bukan. Yang dimaksud di sini adalah yaitu menginfakkan atau mendermakan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti zakat, apalagi seperti sedekah, seperti menolong fakir miskin dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan aqradtumullaha qardan hasana, meminjamkan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apabila semua itu dilaksanakan, salat dilaksanakan, zakat ditunaikan, kemudian para utusan diimani, kemudian mereka ditolong, kemudian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka la ukaffiranna, nih janji Allah. Ini janji Allah akan dilaksanakan oleh Allah nih. La ukaffiranna ankum sayyiatikum. Nih janji Allah. Jadi apabila janji itu sudah ditunaikan, maka sekarang tinggal giliran janji Allah nih. La ukaffiranna ankum sayyiatikum. La ukaffiranna, maka aku akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian atau dosa-dosa kalian. Jadi yang pertama itu janji Allah akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan mereka. Termasuk dosa-dosa mereka akan dihapus semua. Yang kedua, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini balasan yang sangat agung. Apa dia? Wala udkhilannakum jannatin tajri, dan aku akan memasukkan kalian jannatin, ke dalam syurga, tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ini janji Allah kepada Bani Israel. Jadi apabila mereka solat, zakat, kemudian beriman kepada Rasul, kemudian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka mereka akan dihapuskan kesalahan dan dosanya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ini dia tafsirannya. Jadi ini yang dimaksud dengan aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, itu maksudnya adalah melaksanakan janji-janji yang telah dibuat oleh mereka dengan Allah. Apabila semua itu dikerjakan, dilaksanakan, maka Allah akan menunaikan janjinya kepada mereka semua, yaitu dengan menghapuskan dosa mereka dan mereka dimasukkan ke dalam syurga. Wa iyaya farhabun. Okay. Wa iyaya farhabun. Di antaranya lagi janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala meminta mereka supaya jangan menyimpan kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-187, di sini banyak janjinya. Di antaranya janjinya lagi yang harus ditepati oleh mereka, yang harus ditunaikan oleh mereka, terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-187. Apa dia bunyinya? Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba
la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah meminta janji-janji orang yang diberikan kitab, la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Kalian berjanji untuk menjelaskannya kepada manusia tentang kebenaran itu, wa la taktumunahu, dan janganlah kalian menyimpan tentang kebenaran itu. Banyak di sini. Sila antum boleh tengok lagi dalam surah Al-A'raf. Sila antum nanti yang ada yang mempunyai terjemahan, di antara janji-janji yang harus ditunaikan oleh mereka terdapat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-156 hingga 157. Sila antum boleh tengok. Bagi yang mempunyai terjemahan, sila antum nanti boleh cek atau search on Google surah Al-A'raf ayat yang ke-156 dan sampai 157. Kalau antum mau tengok Al-Quran dan terjemahannya yang bagus, itu antum boleh klik tafsir web. Tafsir web di sana semua dijelaskan tentang terjemahan Al-Quran begitu beserta tafsirnya yang sahih. Tafsir web, tafsir Al-Quran web. Naam. Wa iyaya farhabun. Nah, di sini wa iyaya farhabun, dan takutlah hanya kepadaku. Wa iyaya farhabun. Farhabun di sini maknanya takut. Takutlah kalian ni kepadaku. Wa iyaya, dan hanya kepadaku, farhabun, kalian takut. Terjemahnya wa iyaya farhabun, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan wa iyaya. Wa iyaya, dan hanya kepadaku. Bermakna di sini adalah ikhtisas. Hanya kepada Allah. Khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada orang lain, bukan takut kepada jin, bukan takut kepada kepada berhala, bukan takut kepada syaitan dan sebagainya. Di sini Allah mengatakan wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku kalian takut. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan bertakwa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-40. Kemudian wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Nah, di sini setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengingat nikmat-nikmat Allah dan menunaikan janji-janji Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa aminu, dan berimanlah. Wa aminu, dan berimanlah bima anzaltu, kepada apa yang aku turunkan. Maksudnya di sini Al-Qur'an. Maksudnya di sini Al-Qur'an. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan. Amana yu'minu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan sesuatu yang ada pada kalian. Musaddiqan lima ma'akum, musaddiqan, saddaqa yusaddiqu, di sini maknanya membenarkan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq karena beliau langsung membenarkan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj. Beliau digelari dengan As-Siddiq, yang membenarkan. Jadi saddaqa yusaddiqu itu maknanya membenarkan. Musaddiqun, yang membenarkan. As-Siddiq membenarkan. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan tentang apa, yang membenarkan apa yang bersama kalian. Maksudnya adalah kitab Taurat. Maksudnya kitab Taurat. Lima ma'akum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Bani Israel, kepada keturunan Nabi Yakub alaihi salam, memerintahkan mereka supaya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran, tentang diturunkannya Al-Quran telah dijelaskan dalam kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Jadi para Bani Israel ini dahulu-dahulu itu sudah tahu bahwasanya pada akhir zaman ada seorang nabi dan juga ada sebuah kitab yang diturunkan kepada nabi, yaitu Al-Quran. Ada seorang nabi pada akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa kitab, nama kitab tersebut adalah Al-Quran. Ini sudah dijelaskan dalam kitab Taurat dan Zabur. Makanya setelah pada masa Rasulullah SAW, Bani Israel ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempercayai tentang apa yang dijelaskan dalam kitab mereka, yaitu tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang Israel ini, Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihi salam ini yang hidup di Madinah, mereka telah mengetahui bahwasanya ada kitab yaitu namanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus, Allah meminta mereka supaya mengimani. Karena Al-Quran itu adalah membenarkan tentang apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu membenarkan tentang kitab Taurat, kitab Zabur, membenarkan tentang agama-agama Islam yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا dan janganlah kalian awwala kafirin menjadi orang kafir yang pertama. Yang pertama kafir. Maksud wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir bihi kepada Al-Qur'an. Terjemahnya di sini, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepada Al-Quran atau kepadanya. Oke, nah, di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu awwala kafirin bih? Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepada Quran. Karena mereka Bani Israel diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu tentang adanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah mengatakan kepada mereka, la takunu awwala kafirin bi. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir karena kalian sudah tahu informasi tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah mengatakan kepada mereka, berimanlah kepada kitab itu dan kalian jangan menjadi orang yang pertama kafir kepada kitab itu, yaitu kepada Al-Quran. Kemudian lagi Allah Ta'ala memerintahkan mereka, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَشْتَرُوا, dan janganlah kalian menjual. Ishtara yashtari, menjual. Ishtara yashtari, menjual. Ishtara yashtari juga maknanya membeli. Membeli. Ishtaraitu zahaban. Aku membeli emas. Jadi, tetapi dalam ayat ini maknanya adalah jangan membeli atau jangan menukar. Oh, bukan jangan membeli, jangan menjual. Wala tashtaru bi ayati, wala di sini lanya disebut dengan la nahi. La nahi itu maknanya atau maksudnya yaitu la yang bermakna mencegah. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menjual. Begitu pula dengan wala takunu. Di sini lanya juga disebut dengan la nahi. La yang bermakna melarang, larangan. Wala takunu awwala kafirin bih. Oke. Sini perkataan awwalah. Wala takunu awwala kafirin bih. Awalun itu maknanya awal. Awalun maknanya awal. Jadi awal itu berasal dari perkataan bahasa Arab.
Jadi apabila ketika kita menemukan atau berjumpa dengan perkataan awalan atau awalan atau awaluhu, itu maknanya awal atau awalnya atau permulaan. Jadi kata awal itu yang digunakan dalam bahasa Melayu, awal itu bermaknanya awal atau permulaan atau pertama kali, first time, awwala kafir. First time kafir. Pertama kali kafir. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Naam. Okey, naam, samanan ini artinya harga. Qalilan sedikit. Qalil samanan harga. Jadi setiap perkataan saman itu berarti harga. Sedangkan qalilan maknanya sedikit. Sedikit, qalil, sedikit. Lawan kata dari qalil, kasirun, banyak. Kasirun, banyak. Qalilun, sedikit. Samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Naam. Yang dimaksud dengan samanan qalila, Hasan Al-Basri mengatakan itu dunia dan isinya. Itu yang dimaksud dengan samanan qalila. Jadi yang dimaksud dengan samanan qalila adalah dunia dan kelezatannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Bani Israel, "Wala tashtaru bi ayati samanan qalila." Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maknanya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala jangan menukar keimanan dengan perkara dunia. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Al-Qur'an. Mereka lebih mementingkan kehidupan atau keduniaan mereka daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Wala tashtaru bi ayati samanan qalila." Dan jangan kalian menjual atau menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Sebagaimana yang dikatakan tadi, yang dimaksud dengan harga sedikit adalah dunia. Dunia ini tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Bahkan dunia itu dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya ad-dunya mal'unun. Dunia itu dilaknat, terlaknat semua. Mal'unun ma fiha. Apa semua yang ada di dalamnya dilaknat semua, terlaknat semua. Illa dzikrullah. Ada yang tidak terlaknat, yaitu illa dzikrullah, kecuali mengingat Allah, zikir kepada Allah. Maknanya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dilaknat itu maksudnya orang yang hanya mencari keduniaan tanpa mereka menggunakannya dalam hal kebaikan. Itu maksudnya dilaknat. Wa ma walahu, dan yang berhubungan dengan zikrullah. Wa aliman, dan orang yang belajar dan orang yang alim. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Itu mereka yang tidak dilaknat. Orang yang belajar ilmu agama dan orang yang mengajar ilmu agama dan kebaikan. Kemudian dalam hadis ini, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis hasan. Kemudian lagi ini tentang wala tashtaru bi ayati samanan qalila, tentang samanan qalila, yaitu dunia dan isinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan samanan qalila? Dunia itu adalah samanan qalila, harganya sangat sedikit sekali. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Sa'id As-Sa'idi, beliau berkata, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Yang bermaksud, jika dunia itu harganya atau kualitasnya
sama dengan sayap seekor nyamuk, ini dari hinanya dunia. Apabila dunia, Rasulullah SAW berkata, apabila dunia itu sebanding atau berharga dengan harga sayap seekor nyamuk, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dunia itu kepada orang kafir walaupun setetes air sahaja. Mananya apa tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dunia itu diberikan kepada orang kafir karena dunia itu memang tidak ada harga di mata Allah Subhanahu wa taala. Tengok pada zaman sekarang nih, orang-orang kafir adalah mereka orang-orang yang kaya. Mereka adalah miliarder, mempunyai duit yang banyak, menjadi penguasa, mereka mempunyai teknologi yang sangat canggih, sedangkan orang Islam tidak mempunyai seperti apa yang mereka punya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah mengatakan bahwa dunia adalah samanan qalila. Samanan qalila. Dan dalam hadis tadi dijelaskan bahwasanya apabila dunia itu harganya sebanding atau sama dengan sayap seekor nyamuk, maka tidak akan diberikan kepada orang kafir walaupun setetes air. Maknanya dunia itu diberikan kepada orang kafir karena dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Wa iyaya fattaqun. Wa iyaya fattaqun, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Wa iyaya di sini wa iyaya maknanya kepadaku. Fattaqun, takutlah kalian. Maknanya terjemahannya wa iyaya fattaqun, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Hanya kepadaku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Israel, pada Bani Israel, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada Allah kalian takut. Tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut kepada apa? Pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sesembahan ke, entah itu penguasa ke, jin ke, syaitan ke, tidak boleh takut. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang macam mana? Yaitu dengan menjalankan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah. Kemudian ayat yang ke-42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق, dan jangan lapat talbisu, labas yalbisu di sini ada dua makna. ولا تلبسوا الحق بالباطل, makna yang pertama adalah mencampur adukan, ini mencampur al-haqq bil batil, yaitu antara hak dengan yang batil. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah menutupi kebenaran dengan kebohongan atau keburukan. Jadi di sini wala talbisul haqqa, wala talbisu maknanya wala talbisu, dan jangan kalian mencampur adukkan al-haqqa bil batil, perkara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukkan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil. Perkara yang batil. Di sini adalah hitubnya adalah orang Yahudi. Wala talbisul haqq, bukan Bani Israel, tapi orang Yahudi. Wala talbisul haqq bil batili, dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqa, perkara yang hak, bil batili, dengan perkara yang batil. Oke, naam. Al-haqqa di sini maknanya hak, kebenaran. Jadi al-haq, yang hak, perkataan hak yang kita katakan sehari-hari itu adalah bahasa Arab, kebenaran. Jadi apabila kita menjumpai perkataan al-haq dalam Al-Quran, dalam mana-mana surah, itu maknanya kebenaran, hak.
Tak payah diterjemah lagi. Al-batil. Sedangkan perkataan al-batil maknanya adalah batil. Sesuatu yang mungkar. Batil juga digunakan dalam bahasa Melayu. Jadi perkara batil itu daripada bahasa Arab. Jadi apabila kita sudah mengetahui makna al-haq, al-batil, kemudian kita menjumpai dalam ayat-ayat Al-Quran, maknanya adalah sama dengan ayat tersebut. Jadi tak payah diterjemah lagi. Al-haq itu apa maknanya, al-batil apa maknanya. Al-haq ya haq, batil ya batil, yaitu perkara yang mungkar. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukan al-haqqa perkara yang hak bil batil dengan perkara yang batil. Dengan perkara yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang Yahudi, bukan Bani Israel yang ini. Ini kepada orang Yahudi. Wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Yaitu mereka mengimani sebagian dan juga kafir kepada sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara perkara yang hak dengan perkara yang batil jangan sampai dicampur adukkan. Dan jangan dicampur adukkan. Kemudian di antaranya lagi tentang wala talbisul haqqa bil batil, yaitu mencampurkan antara kebaikan dengan keburukan. Mencampurkan antara amalan soleh dengan maksiat. Jangan sampai dicampur. Jangan sampai dicampur. Sekarang beriman, kemudian besok kafir. Atau sekarang melakukan kebaikan, besok berbuat keburukan lagi. Atau berbuat maksiat. Sekarang taubat, kemudian besok berbuat maksiat lagi. Jangan sampai dicampur adukan. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kemudian, ini larangan yang pertama kepada orang Yahudi. Larangan yang kedua, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang kedua, janganlah kalian wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menyimpan al-haq kebenaran wa antum ta'lamun, sedangkan kalian telah mengetahuinya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang Yahudi jangan menyimpan kebenaran. Menyimpan kebenaran yaitu mereka tidak mau mengakui tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Dan juga Al-Quran dan juga sebagainya. Jadi di sini larangan kepada orang Yahudi agar mereka tidak menyimpan sesuatu kebenaran daripada mereka. Jadi apa yang diterangkan dalam kitab Taurat dan Zabur, mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskannya kepada manusia. Untuk menjelaskannya kepada manusia. Di antaranya lagi tentang wa taktumul haqqa di sini adalah sebagaimana yang disinggung tadi, yaitu tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Yahudi ini dalam kitab mereka dijelaskan bahwasanya akan ada atau akan datang nanti seorang nabi yang membawa kitab, yaitu Al-Qur'an. Akan tetapi orang Yahudi menyimpannya. Maka dari itu Allah mengatakan wa taktumul haqqu antum ta'lamun, dan janganlah kalian menyimpan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, kemudian ayat yang ke-43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Aqama yuqimuh. Wa aqimus salah, dan tunaikanlah zakat, dan laksanakanlah zakat, dan laksanakanlah salat. Wa aqimus salah, dan laksanakanlah salat, dan dirikanlah salat. Sama. Aqimu bermakna melaksanakan, mendirikan. Aqimu maknanya mendirikan atau melaksanakan. Aqama yuqimu. Di sini aqimu adalah fi'il amr.
Fi'il amr. Fi'il amr itu maksudnya dia kata fi'il yang bermakna menyuruh atau memerintah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang Yahudi, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Okey. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang Yahudi supaya mereka mendirikan salat. Yaitu mendirikan salat dengan sempurna. Yang dimaksud dengan aqimus salah yaitu mendirikan salat dengan sempurna, wuduknya dilakukan sempurna, salatnya dilakukan sempurna, yaitu rukun-rukunnya, wajib-wajibnya salat, sunah-sunah salat dikerjakan dengan sempurna. Dikerjakan dengan sempurna. Wa atuz zakat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka supaya mereka mendermakan sebagian harta mereka. Wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Yang dimaksud dengan warka'u ma'ar raki'in di sini adalah salat. Solat, mengerjakan solat. Mengerjakan solat. Bukan ruku ya, bukan ruku. Tapi maknanya memang ruku. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mengerjakan solat. Ada ulama yang mengatakan mengerjakan solat dengan berjamaah. Yaitu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para sahabat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang Yahudi supaya mereka mendirikan solat, menunaikan zakat dan juga solat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam ilmu balaghah yaitu menyebutkan sebagian, akan tetapi yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Ruku adalah bagian dari solat. Bagian dari solat. Akan tetapi yang dimaksud dengan ruku adalah salat. Min dzikril ba'di wa iradatil kulli. Yaitu menyebutkan sebahagian kata, akan tetapi yang dimaksud adalah secara umum. Warka'u ma'ar raki'in maksudnya salat, bukan hanya ruku. bukan hanya ruku. Naam. Aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Warka'u raka'ah. Jadi warka'u maknanya raka'ah yarku ruku. Jadi apabila kita membaca Al-Quran bertemu dengan warka'u atau raka'ah yarka'u, itu maknanya ruku. Jadi ruku yang kita sering pakai itu dalam solat itu maknanya ruku lah. Ruku ma'ar raki'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, Ata'murunan nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Nah. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ini khitabnya juga kepada orang Yahudi. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ata'muruna an-nas, amara ya'muru maknanya memerintah. Ata'muruna an-nas, kenapa kalian memerintahkan manusia? Ata'muruna an-nas, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang Yahudi. Kenapa mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Okey, kita terjemahkan dulu. Ata'muruna an-nasa bil birri. Mengapa kalian menyuruh manusia ata'muruna an-nas bil birri, dengan perbuatan baik? Bil birri, supaya berbuat baik. Wa tansawna, sedangkan kalian melupakan. Wa tansawna, dan kalian melupakan anfusakum, diri kalian. Wa antum tatluna al-kitab. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian membaca kitab.
wa antum, dan sedangkan kalian tatsluna membaca, tala yatslu membaca, alkitab kitab. Tala yatslu tilawah. Jadi tilawah itu maknanya membaca. Dari perkataan tala yatslu tilawatan. Tilawatan membaca. Naam. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Tidakkah afala taqilun? Apakah kalian tidak berfikir? Tidakkah kalian berfikir? Afala taqilun? Tidakkah kalian berfikir? Naam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi. Mencela orang-orang Yahudi dengan mengatakan ata'muruna an-nasa bil birri. Kenapa kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian sendiri melupakan diri kalian. Yaitu sedangkan diri kalian tidak berbuat kebaikan. Maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka karena mereka menyuruh orang lain untuk berbuat baik sedangkan mereka tidak berbuat baik. Jadi mereka maunya cuma menyuruh akan tetapi mereka tidak mau mengerjakan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dengan perkataan ata'muruna an-nasa bil bir. Kenapa kalian menyuruh manusia dengan perbuatan baik? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian sendiri melupakan kalian. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka gemar menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan sedangkan mereka sendiri tidak mau. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Wa antum tatluna al-kitab wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian adalah orang-orang yang membaca kitab. Maksudnya orang-orang yang berilmu. Seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka, kenapa kalian selalu menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan? Sedangkan kalian tidak pernah berbuat kebaikan. Dan kalian mempunyai ilmu tentang hal itu. Nah, di sini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, ini memang khitabnya orang Yahudi. Akan tetapi ini juga berlaku kepada kita, yaitu kepada orang Islam seluruhnya. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya sebelum kita menyuruh orang lain untuk berbuat baik, maka yang pertama mulailah dari kita sendiri. Jadi sebelum kita menyuruh orang lain untuk berbuat baik, kita telah berbuat baik. Kita telah melakukan kebaikan itu, baru kita menyuruh orang lain untuk berbuat baik. Seseorang yang menyuruh kepada orang lain untuk berbuat baik sedangkan dia tidak berbuat baik, tidak pernah berbuat baik, dia cuma pandai menyuruh orang lain, maka hal itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu termasuk dosa besar. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-As-Saff, sila antum boleh buka surah As-Saff ayat yang kedua. Surah As-Saff ayat yang kedua. Muka surat 551. Sila antum boleh buka. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh kalian? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Perbuatan seperti itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi apabila kita
hanya pandai menyuruh orang lain, namun kita tidak mengerjakannya sebelum kita menyuruh orang lain itu, maka hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan seperti ini, orang yang mempunyai ilmu cuman pandai menyuruh kepada orang lain akan tetapi dia tidak mengerjakan, maka sangat pedih siksaannya nanti di akhirat. Sebagaimana dalam hadis digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis disebutkan, dalam hadis Imam Bukhari, sila antum boleh buka hadis Imam Bukhari dan hadis Imam Muslim, hadis yang ke-3267 dan hadis Muslim yang ke-2989 diceritakan ini tentang siksaan orang yang alim. Orang yang alim tentang ilmu agama akan tetapi dia tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, dia cuma menyuruh saja kepada orang lain untuk berbuat, maka siksaannya sangat pedih sekali. Macam mana siksaannya digambarkan dalam Al-Quran. Ini hati-hati nih, khususnya bagi saya dan bagi para pendai-pendai ataupun bagi yang mempunyai ilmu. Ustaz, ya, boleh tolong ulang sekali lagi nombor hadis tadi? Terima kasih. Hadis yang ke 3267 hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim 2989. Nah, ini tentang siksaan orang yang pandai cakap ilmu agama tetapi dia tidak dapat mengerjakannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini. Silakan antum boleh dengar. Yuja'u birrajuli yawmal qiyamati fayulqa finnar. Bahwa nanti di hari kiamat seseorang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar. Maka semua isi perutnya keluar semua. Dari saking panasnya api neraka. Ini ancaman bagi ahli ilmu. Dia cuman pandai menyuruh orang lain, akan tetapi dia tidak dapat mengamalkannya. Jadi pada hari kiamat nanti dia akan dilemparkan ke dalam api neraka yang mana isi perutnya keluar semua. Fatandaliku aqtabuhu finnar fayaduru kama yaduru al-himaru birahahu. Fayaduru, kemudian orang itu berputar-putar atau berpusing-pusing. Berputar-putar atau berpusing-pusing bagaikan seekor keledai yang berputar-putar menarik mesin gilingannya. Jadi nanti orang alim ni ketika dilemparkan ke dalam api neraka, semua isi perutnya dikeluarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut berkeliling-keliling, berpusing-pusing seperti keledai yang berpusing-pusing menari gilingan mesin. Seperti itulah nanti. Nah, kemudian terusan hadis, fayajtami'u ahlun nar alaihi. Kemudian ahli neraka, orang-orang yang masuk neraka berkumpul di hadapan orang tersebut. Fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun, dan mereka berkata, ai fulan ma sya'nuka. Mereka berkata nih, mereka ahli neraka itu terkejut. Ai fulan, wahai fulan, ma sya'nuka, apa yang kau perbuat di sini? Jadi ahli-ahli neraka, yang dimaksud dengan ahli neraka ini
boleh dikatakan orang yang diberikan ceramah, orang yang mendengarkan ceramahnya atau yang mendengarkan nasihatnya. Jadi mereka berkata, "Ai fulan, ma sya'nuka?" "Hai fulan, ma sya'nuka?" "Kenapa engkau ada di sini?" "Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf?" Bukankah dulu engkau sering menyuruh kami berbuat kebaikan? Nah, alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Bukankah engkau ketika di dunia dulu menyuruh kami untuk selalu berbuat kebaikan? Wa tanhana 'anil munkar, dan engkau melarang kami untuk berbuat sesuatu yang mungkar. Nah, bukankah engkau dulu yang menyuruh kami untuk berbuat kebaikan dan menjauhi perkara kemungkaran? Nah, apa jawaban orang laki-laki ini yang keluar perutnya nih di dalam neraka? Qala kuntu amarukum bil ma'ruf wala atihi. Nih. Nah, kenapa dia sampai macam tu? Sampai dikeluarkan perutnya. Qala kuntu amarukum bil ma'ruf. Ya betul. Dulu saya menyuruh kalian untuk berbuat kebaikan. Wala atih, dan aku tidak pernah melakukannya. Inilah ancaman bagi orang yang berilmu. Dia cuma pandai bercakap-cakap saja, berceramah dan sebagainya. Akan tetapi dia tidak mengerjakannya. Selalu menyuruh orang ini jauhi maksiat dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa anhaakum 'anil munkari wa atihi, dan aku melarang kalian berbuat kemungkaran, wa atihi, sedangkan aku mengerjakan kemungkaran. Betul. Memang dulu aku yang menyuruh kalian berbuat kebaikan, akan tetapi aku tidak pernah berbuat kebaikan tersebut. Dan betul juga aku yang dulunya memerintahkan kalian, mencegah kalian daripada perbuatan mungkar dan maksiat, akan tetapi aku mengerjakan kemungkaran tersebut, akan tetapi aku melakukan maksiat tersebut. Jadi inilah, maka sebelum kita menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, maka mulailah daripada kita dulu. Ibda binafsik. Ibda binafsik. Mulailah daripadamu. Kita nak merintahkan seseorang lain untuk berbuat tahajud, untuk melakukan solat malam. Kita fikir dulu, adakah kita sudah berbuat solat malam? Kita ingin menyuruh orang lain untuk berinfak di jalan Allah. Adakah kita sudah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang paling penting yang harus kita fikirkan dulu sebelum kita menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan. Kalau tidak, maka kita tergolong kepada sifat-sifat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat orang Yahudi. Itulah sifat-sifat orang Yahudi. Mereka gemar atau senang menyuruh orang lain berbuat kebaikan, untuk berbuat kebaikan, sedangkan mereka sendiri tidak mau. Afala taqilun. Di sini Allah mengatakan afala taqilun. Tidakkah kamu berpikir? Mana otak kalian? Afala taqilun. Tidakkah engkau berpikir tentang hal itu? Macam mana kalian dapat menyuruh orang lain berbuat kebaikan? Macam mana kalian menyuruh orang lain supaya berbuat kebaikan, sedangkan kalian tidak mau berbuat? Afala taqilun. Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca kitab. Maksudnya kalian berilmu. Afala taqilun. Tidakkah engkau mau berfikir? Kemudian ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Okay, naam. Wasta'inu. Okay, tadi tak dijelaskan tentang taqilun. Taqilun ni, perkataan taqilun diambil daripada aqala yaqilu. Aqala yaqilu itu akal. Jadi akal itu berasal dari perkataan bahasa Arab. Aqala yaqilu. Berakal atau berfikir. Jadi afala taqilun,
Tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Nah, jadi aqala yaqilu, akal itu yang kita sering dengarkan, sering katakan, itu berasal daripada perkataan bahasa Arab. Aqala yaqilu. Berakal atau berfikir. Berakal atau berfikir. Nah. Kemudian dalam ayat yang ke-45, ini sangat penting nih, ayat 45 nih. Sangat penting bagi kita untuk kita ketahui. Kalau kita ada permasalahan, kita tengok dan pahami ayat yang ke-45 nih. Ada permasalahan apa dan apa saja, kita hayati dan pahami dan amalkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Macam mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Wasta'inu, dan mintalah pertolongan. Ista'ana yasta'inu, meminta pertolongan. Itu talabul auni, meminta pertolongan. Talabul auni, meminta pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian pertolongan bis-sabri, dengan kesabaran, was-salati, dan salat. Was-salati, dan salat. Naam. Bis-sabri, dengan kesabaran, was-salati, dan salat. Okey, kata sabar itu berasal daripada bahasa Arab. Sabrun. Bis-sabri. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, menjumpai perkataan sabrun. Razi. Sabri, dengan kesabaran. Was-salati, dan salat. Nah, salat tak perlu dibahas lagi tentang, tak perlu dijelaskan lagi tentang maknanya. Was-salati, dan salat. Bismillah. Okey. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita, ini bukan cuman khitabnya kepada khitabnya kepada Bani Israel dan orang Yahudi, akan tetapi kepada orang Islam secara umum. Boleh dimaksudkan kepada orang Islam secara umum. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah kalian pertolongan dengan sabar. Apa maksudnya minta pertolongan dengan sabar? Yaitu apabila ketika kita ditimpa suatu musibah atau kecelakaan, contoh aksiden dan sebagainya, atau ada musibah, ditimpa kematian dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ista'inu bis-sabri, yaitu mintalah kalian dengan cara bersabar. Minta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar. Maksudnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa minta pertolongan, wasta'inu bis-sabri, dan kita bersabar di dalam menghadapinya. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika kita minta pertolongan kepada Allah, kita minta pertolongan dengan sabar. Kita sabar menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi meminta pertolongan dengan cara bersabar, kemudian was-salati, dan salat. Was-salati, dan salat. Yaitu yang kedua, cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan salat. Yang dimaksud dengan cara melakukan salat di sini adalah yaitu dengan cara melakukan salat sunnah. Melakukan salat sunnah, setelah melakukan salat sunnah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan suatu musibah atau suatu masalah, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan salat sunnah. Dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan hadis yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau kedatangan masalah, idza hazabahu amrun shalla, maka beliau mengerjakan salat. Mengerjakan salat. Jadi setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan suatu masalah yang membuat hati beliau tidak senang, tidak gembira, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengerjakan salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gemar sekali melakukan salat sunnah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Ya Bilal, aqimis salah, arihna biha. Apa maksudnya? Wahai Bilal, iqamatlah. Aqimis salah, iqamatlah. Buatlah iqamat salat. Arihna biha. Arihna biha. Arihna itu maksudnya dia tenangkanlah kami. Arihna biha. Tenangkanlah kami dengan salat itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mau ketenangan karena masalah yang didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari ketenangan tersebut dengan cara melakukan salat. Jadi apabila kita ni ada suatu masalah atau ada suatu perkara atau kita ada masalah problem yang kita tidak dapat menyelesaikannya atau belum mendapatkan jawaban, kita melakukan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Kemudian setelah solat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perkara kita itu diberikan jalan keluar. Atau yang lebih baiknya ketika kita sujud dalam solat sunnah tersebut, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat dianjurkan bagi seseorang untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a." Nah, ni penting bagi kita ni. Yang paling dekat, Allah paling dekat kepada hambanya apabila hambanya tersebut dalam keadaan sujud. Jadi kalau kita nak jawaban atau solusi atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah sujud. Yang dimaksud dengan perbanyak sujud maksudnya bukan hanya sujud saja, yaitu melakukan solat sunnah 2 rakaat, kemudian dalam sujud itu perbanyaklah doa. Fa'aksirud du'a. Rasulullah mengatakan fa'aksirud du'a. Perbanyaklah berdoa di dalam sujud itu. Jadi, Assalamualaikum Ustaz. Doa dalam sujud tu boleh cakap bahasa sendiri ya? Naam. Nanti saya jelaskan ya, sekejap lagi. Okey, saya jelaskan. Nanti insya-Allah saya jelaskan. Jadi di sini Allah mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, paling dekatnya seseorang hamba dengan Rabb-nya yaitu ketika dia sujud, wa huwa sajidun. Nah, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita dekat dengan penguasa. Kalau kita ada kedekatan dengan penguasa, kita merayu minta ini minta itu, langsung kita akan diberikan karena ada kedekatan kita dengan penguasa. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah selalu mengijabah atau mengkabulkan doa seseorang. Ini adalah momen atau kesempatan yang sangat baik kepada kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Allah sudah kata, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Jadi antum tak perlu gundah, tak perlu risau. Kalau antum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, antum langsung amalkan ayat ini. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Setiap antum ada masalah, ambil wuduk dengan sempurna, kemudian salat 2 rakaat salat sunnah. Entah itu di waktu malam, di waktu siang dan sebagainya, apalagi di waktu malam, sulusul lail, sepertiga malam, itu lebih baik. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kemudian bahkan dalam hadis yang lain ini tadi aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a, ini adalah hadis riwayat Imam Muslim.
Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ. Adapun dalam ruku, agungkanlah Tuhanmu. Maksudnya perbanyak mengucapkan Subhana Rabbiyal Azimi dalam ruku. Wa amma as-sujud fa'aksiru fihi ad-du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Maka adapun dalam sujud, maka perbanyaklah doa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Faqaminun, maka dijamin, maka pasti ayyustajaba lakum, doa kalian diterima. Ini Rasulullah mengatakan pasti. Faqaminun ayyustajaba lakum. Maka doa kalian pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya bagi kita tuh kalau ada masalah apapun, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar. Itu yang pertama, sabar, jangan lupa, sabar. Kemudian yang kedua, salat. Oke. Tadi ditanyakan tentang masalah doa. Adakah kita boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab atau itu hanya khusus kepada bahasa Arab? Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkannya, ada yang memakruhkannya, ada yang membolehkannya. Ala kulli hal, apabila orang tersebut memang tidak mengetahui bahasa Arab dan dia mempunyai kemusyakatan atau kesulitan atau kesusahan di dalam belajar bahasa Arab, maka dia diperbolehkan berdoa di dalam sujud dengan menggunakan bahasanya. Tak payah menggunakan bahasa Arab. Dengan catatan apabila ianya betul-betul tidak tahu bahasa Arab. Akan tetapi apabila dia paham bahasa Arab, maka dia diharuskan dan diwajibkan mengucapkan doa-doanya dengan bahasa Arab. Ini ikhtilaf ulama, tapi dia dibolehkan. Apabila dia tidak tahu atau sangat sulit sekali untuk memahami belajar bahasa Arab. Insyaallah boleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aksiru fihi du'a. Rasulullah SAW mengatakan fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Entah itu doa dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, semuanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian. Ini bukan hanya kepada orang Arab. Kita orang Melayu dan sebagainya, semua diminta untuk berdoa kepada, dan tentunya dengan bahasa mereka, dengan bahasa yang mereka pahami. Dan bahasa yang mereka pahami lebih baik daripada menggunakan bahasa lain, kecuali bahasa-bahasa atau ucapan-ucapan bahasa Arab dalam salat, maka tidak boleh dirubah. Kita baiknya kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang kita pahami. Kita minta kepada Allah, merayu kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna, kemudian memujinya dan sebagainya, minta kepada Allah. Jadi faqaminun ayyustajaba lakum. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lakabiratun, berat, terasa berat salat itu, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi salat itu seperti yang mana kita jelaskan, ini kebiasaan kita apabila kita mendengar adzan, kebanyakan dari kita tidak bahagia. Bahkan dalam adzan itu hayya 'alal falah, marilah kita kepada kebahagiaan, yaitu kepada syurga. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita mendengar adzan macam kita kurang semangat. Aduh, ini sudah sampai waktu maghrib, sudah sampai waktu asar lagi, belum makan dan sebagainya, membuat alasan. Akan tetapi bagi orang yang khusyuk mengerjakan solat itu tidak berat. Solat itu mudah sekali. Bahkan kita boleh rehat dengan solat. Kita boleh melakukan rehat dengan solat seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis yang disebutkan tadi, ya Bilal,
arihna bis salah, aqimis salah, arihna biha. Wahai Bilal, iqamatlah. Arihna bis salah, tenangkanlah kami dengan salat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap melakukan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa ketenangan. Bahkan dalam solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Masya Allah, panjangnya luar biasa. Kalau kita belum tentu meniru beliau. Ini surah Al-Baqarah sangat panjang sekali. Kita pun kalau nak baca surah yang satu muka surat je, macam sangat malas lah. Apalagi kita nak baca surah panjang, kadang kita mau bangun untuk salat malam, Masya Allah, malasnya luar biasa. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa dan merasa khusyuk di dalam salat. Dan di antaranya lagi, untuk menjadi khusyuk di dalam salat, ingat kematian. Ingat kematian. Bahwasanya kalau kita mengingat kematian, seakan-akan kita mati besok ke, atau seakan-akan kita mati selepas melaksanakan solat. Contoh kita sekarang mau melakukan solat zuhur. Jadi kita berfikir berandai-andai. Kalau kita diwafatkan selepas solat zuhur, macam mana solat kita yang dilakukan sebelum itu? Jadi kalau kita selalu mengingat kematian, saya takut mati selepas solat zuhur, saya takut mati selepas solat asar. Jadi kita akan khusyuk mengerjakannya. Kemudian di antaranya lagi cara agar kita khusyuk dalam solat, yaitu mentadabburi, merenungkan tentang makna-makna yang kita baca dalam solat. Surah-surah Al-Fatihah kita renungkan, surah-surah Ikhlas yang kita baca, surah An-Nas, apa dia maksudnya, apa maknanya. Apalagi ketika kita membaca surah-surah yang ada tentang masalah siksaan di hari kiamat dan sebagainya, maka kita akan terasa khusyuk. Dan yang terpenting lagi, ini terpenting lagi nih, kalau soal kita nak khusyuk, yang terpenting lagi, yakinlah dan ingatlah selalu bahwasanya solat yang pertama kali akan dihisab di yaumul qiyamah. Yang pertama kali nih, yang terpenting nih. Adapun yang lain semacam zakat, puasa, haji, pending, masih pending, tunggu dulu. Wait, tunggu dulu. Yang pertama akan dihisab adalah solat. Jadi apabila kita mengingat, oh insya Allah, jadi nanti akan dihisab pertama kali adalah solat. Macam mana solat kita nanti? Ketika nanti dihisab solat kita ditolak. Macam mana nanti perasaan kita? Kalau ditolak, macam mana dengan amalan yang lain? Mungkin ditolak juga. Karena solat dulu yang menentukan nanti. Kalau solatnya oke, baru amalan yang lain akan diperiksa. Jadi sebelum kita melakukan solat, ingatlah sentiasa bahwa solat itu yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peringatan bagi saya dan bagi kita semua. Jika kita melakukan solat, solat ini tak banyak waktunya, cuma kita ambil 5 minit saja. 5 minit ke 10 minit. Jadi ketika kita melakukan solat, tinggalkan perkara-perkara dunia dulu. Bisnis tinggalkan dulu. Apa-apa perkara yang ada di luar tinggalkan dulu. Kita pusatkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu ingat bahwa solat is the first time yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kalau solat kita ditolak dan sebagainya, macam mana nanti kan? Nah, mungkin ada pertanyaan, sila. Ada pertanyaan? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Tadi cara doa tadi, boleh bagi example lah. Boleh bagi. Banyak doa. Contoh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Banyak. Atau kita maksud saya macam ni Ustaz. Kata kita nak cakap Asmaul Husna, lepas tu kita nak puji Allah tu, puji Allah dengan subhanallah alhamdulillah ke atau alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah dan sebagainya. Pendek-pendek lah baru kita doa. Jadi Asmaul Husna sebut dulu ya Arhamar Rahimin, ya Rahim, ya Rahman dan sebagainya. Kalau kita minta rezeki atau minta duit atau harta, ya Razzaq, ya Fattah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razik, ya Raziquna. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam.
Itu saja. Ustaz, ada soalan dalam chat. Waktunya sudah sampai. Dalam chat macam mana? Chat. Nah, nanti kalau ada soalan, tolong bagi dekat grup. InsyaAllah nanti saya jawab. InsyaAllah nanti saya jawab dalam grup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.